World War I, The War and Its Impact. Buku ini menjelaskan mengenai Perang Dunia ke-1 dan dampak yang terjadi akibat Perang Dunia I. Mari kita bahas buku ini. Sebelum membahas lebih dalam mengenai buku ini, akan lebih baik jika kita mengetahui apa saja isi dari buku ini. Buku ini ditulis oleh Søren Dosenrode yang merupakan ilmuwan asal Denmark. Sejak tahun 1994, Dosenrode telah menjadi profesor politik dan administrasi Eropa Jean Monnet di Universitas Aalborg dan menjadi profesor politik internasional pada tahun 2012 sampai tahun 2019. Sejak tahun 2023 dia adalah profesor sejarah kontemporer juga di Universitas Aalborg. Pada awal bagian buku ini, penulis menganalisis peristiwa menjelang perang. Tidak hanya itu, arah dan perkembangan perang dikaji untuk mengetahui alasan mengapa orang-orang bisa melakukan perang. Nilai perang bagi perkembangan politik dan moral umat manusia telah dikritik oleh sebagian besar masyarakat beradab modern dengan cara yang mengancam melemahkan kekuatan pertahanan negara dengan melemahkan semangat masyarakat yang suka berperang. Tidak seorang pun memikirkan perang, revolusi, atau pemberontakan. Semua hal yang radikal, semua kekerasan, tampak mustahil di zaman yang penuh nalar pada waktu itu. Penulis menentang seluruh doktrin ini. Dia berusaha menunjukkan bahwa hal ini termasuk dalam tahap perkembangan perang yang telah dilalui, bahwa batas-batas politik dan ekonomi suatu negara saat ini tidak selalu sejalan, dan singkatnya, perang tidak dapat lagi mencapai tujuan yang diperjuangkan masyarakat. Di sisi lain, perang adalah peningkatan kekerasan yang disengaja dan dibangun atas dasar timbal balik yang dinamis dari pihak-pihak yang bertikai. Di dalam perang, psikologi sebagai ilmu dapat berhubungan dengan ilmu-ilmu lain dalam upayanya mempelajari perang. Dalam kasus fenomena partisipasi besar-besaran, dalam transisi dari perang ke perdamaian dan perdamaian ke perang di mana kepentingan psikologi sosial, sejarah, dan ilmu politik saling berkesinambungan. Tidak ada perang yang dapat terjadi tanpa kesiapan psikologis dari orang-orang biasa untuk ikut serta dalam tindakan tersebut. Dalam realitas perang dan perdamaian, permasalahan psikologis merupakan hal yang sentral. Peperangan lebih tua dalam sejarah manusia dibandingkan refleksi psikologis manapun. Sisi psikologis pada saat Perang Dunia I sangat dramatis karena reaksi panik saat terjadinya perang. Berbeda dengan para pemimpin politik dan militer yang saat itu justru menginginkan perang di wilayah Balkan. Dan pada saat itu dikatakan bahwa para pemimpin serta elit di negara-negara Eropa bertindak rasional, tetap berpegang pada kewajiban perjanjian mereka dalam krisis yang akan datang. Namun mereka juga mungkin akan bertindak sebaliknya, bahwa terdapat pilihan-pilihan alternatif. Dan bahwa mereka mungkin berusaha untuk mengendalikan krisis yang ada. Pada saat itu, penegasan ini menjadi dasar diskusi singkat terakhir mengenai hubungan struktural yang mungkin menghalangi para pemimpin Eropa untuk bertindak demi kepentingan solusi damai krisis Juli tahun 1914. Konflik antara Jerman dan negara-negara Barat mendapat perhatian yang layak, mengingat Front Barat setelah intervensi Amerika Serikat menjadi teter kekalahan Jerman dalam perang. Namun, di wilayah lain, perang ini meninggalkan dampak destruktif yang lebih bertahan lama. Rusia berubah menjadi negara gagal di mana kekuatan politik yang kecil, namun disiplin dan fanatik dapat merebut kekuasaan. Hal ini menciptakan perpecahan dalam politik dunia selama sekitar 70 tahun. Selain itu, pembubaran Austria-Hongaria juga meninggalkan banyak benih konflik, tidak terkecuali di Yugoslavia dan di Timur Tengah. Kekacauan pasca disintegrasi Kesultanan Utsmaniyah bisa dikatakan masih berlanjut hingga saat ini. Lalu mengenai inisiatif perdamaian yang diambil selama perang, oleh negara-negara yang berperan, oleh negara-negara netral, dan oleh pihak-pihak lain. Terdapat banyak inisiatif namun, karena semua golongan mengharapkan kemenangan, prospek perdamaian menjadi suram.
Perdamaian sangat difokuskan melalui perundingan antar kekuatan entente yang mengarah pada perdamaian yang didiktekan. Pendekatan yang sangat berbeda dari Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat disajikan. Begitu pula pertimbangan pemerintah kekaisaran, dan kemudian pemerintahan Republik Jerman. Nah, jadi teman-teman, apa yang buku ini tunjukkan pada Perang Dunia I memunculkan sejumlah fenomena yang menarik perhatian para sejarawan dan pakar sastra dan budaya di dunia. Lalu muncullah istilah generasi yang hilang sebagai cara mengungkapkan trauma nasional dan pribadi akibat hilangnya lebih dari 1 juta jiwa warga Inggris akibat kematian militer dan warga sipil akibat perang besar yang terjadi. Ketika terjadinya suatu peristiwa, maka akan muncullah dampak yang terjadi, dan seperti yang buku ini gambarkan ada beberapa dampak yang muncul setelah Perang Dunia I. Dampak terhadap sastra Prancis merupakan salah satu dampak mengubah persepsi mengenai realitas pada tingkat individu. Namun juga pada tingkat kolektif seperti yang dirasakan Apollinaire. Dan tidak jauh berbeda perang ini sangat berdampak terhadap seni negara Denmark terutama dalam bidang sastra dan musik. Di dalam musik, suara perang sangat terdengar dalam beberapa karya utama Carl Nielsen, komposer besar Denmark, teman dekat pelukis J.F. Willumsen. Setelah beberapa dampak mengenai sastra ataupun kesenian, lalu ada dampak yang paling penting yaitu dampak dalam aspek ekonomi yang menjadi korban dari perjanjian perdamaian. Negara seperti Jerman ataupun sekutu sangat dirugikan dalam lingkungan perekonomian. Tidak hanya itu, politik juga terkena dampak karena efek buruknya perekonomian yang semakin parah dan memperkuat keyakinan bahwa masa-masa ekonomi dan politik Eropa yang harmoni telah berlalu. Berbeda dengan dampak yang sebelumnya yang bisa dikatakan negatif, dampak terhadap teknologi bisa saya katakan positif karena perang berfungsi sebagai uji keandalan teknologi seperti radio, drone, dan pesawat terbang. Hal penting yang dapat diambil dari perang adalah terjadinya perubahan dalam teknologi yang semakin terbiasa digunakan sehari-hari dan mulai berkembang secara perlahan, meskipun tidak secara langsung memberi dampak yang signifikan. Proses memang dibutuhkan dalam setiap hal yang dilakukan dan proses lebih baik secara perlahan daripada tidak sama sekali. Nah, lebih dalam lagi, yang merupakan korban paling utama atau yang paling terkena dampak dari Perang Dunia I ini adalah Tiongkok. Karena pada awalnya banyak orang Eropa mungkin tidak mengetahui gerakan keempat Mei Tiongkok tahun 1919, dan oleh karena itu sekarang mungkin menyadari bahwa gerakan ini sebagai konsekuensi langsung dari Perjanjian Versailles menjadi landasan utama bagi nasionalisme dan komunisme Tiongkok pada abad ke-20. Jadi di dalam buku ini, penulis membagikan hasil penelitiannya mengenai apa yang terjadi pada Perang Dunia I dari mulai keamanan setiap negara Eropa dan alasan-alasan yang mendasari terjadinya perang. Namun, yang paling didalami dalam buku ini adalah dampak dari terjadinya Perang Dunia I. Sebagaimana judul buku ini, penulis sangat fokus dalam membagikan dampak yang terjadi dari mulai dampak negatif dan positif semua ditulis oleh penulis. Selain itu, penulis mengutip atau menulis pendapat dari beberapa ahli dan menyusun menjadi satu dalam buku ini. Jadi buku ini ditulis oleh satu ahli yaitu Dosin Roda, akan tetapi buku ini berisi banyak pandangan dari beberapa ahli yang menuangkan banyak pemikiran, sehingga penyebab dan jalannya perang dikombinasikan dengan teori hubungan internasional oleh para ahli. Dengan dilakukannya hal ini, kita mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya Perang Dunia I yang besar. Bagi teman-teman yang sudah menonton video ini, video hasil dari review buku World War I and Great War and Its Impact, semoga kalian dapat mengambil pelajaran dari video ini, dan terima kasih kepada yang telah menonton. Sampai jumpa.